Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kita di sini masih membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Terakhir kita bahas tentang kepemimpinannya Daendels, ya, yang hanya berlangsung beberapa tahun, namun dia terkenal sebagai tangan besi, ya, karena dia otoriter. Nah, terus kemudian digantikan Jan Willem Jansen, ya, menjabat itu hanya beberapa bulan aja sebelum akhirnya nanti kita diserahkan kepada Inggris, dan dimulailah penjajahan Inggris di Indonesia, yaitu pada tahun 1811. Nah, jadi di sini seorang pemimpin Inggris atau gubernur jenderal Inggris di India, yaitu Lord Minto, dia memerintahkan seorang letnan jenderal itu untuk menguasai Nusantara. Nah, letnan jenderal ini adalah Thomas Stamford Raffles. Nah, jadi dia diperintahkan untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Nah, yang berpusat di Batavia. Raffles di Nusantara, dia membuat beberapa kebijakan mulai dari pemerintahan, ekonomi, dan bahkan sosial budaya, karena Raffles ini adalah orang yang suka gitu dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi dia terus selain ibaratnya menjalankan tugasnya sebagai gubernur jenderal, ya, dia juga melakukan eksplorasi ke daerah-daerah yang ada di Nusantara. Bahkan dia juga melakukan penelitian tentang Pulau Jawa, sehingga dia sampai bikin sebuah buku yang berjudul History of Java. Nah, jadi di situ juga di kemudian hari menjadi salah satu buku yang begitu terkenal dan banyak menjadi referensi untuk penelitian-penelitian tentang Nusantara lainnya gitu ya. Nah, terus kemudian dia juga menemukan Candi Borobudur. Nah, jadi setelah lama tidak diketahui gitu ya, akhirnya ditemukan Candi Borobudur. Jadi waktu itu masih seperti gunung penuh dengan tumbuhan tertutup gitu ya pokoknya. Dan akhirnya setelah diteliti oleh Thomas Stamford Raffles, akhirnya ditemukan gitu ya, terus kemudian dipugar dan akhirnya ditemukanlah bahwa ada candi Buddha terbesar gitu ya di tanah Jawa. Terus selain itu Raffles juga menemukan sebuah bunga gitu, sebuah bunga ya, walaupun sebenarnya katanya di sini ada peneliti lain yang meneliti bunga ini, tapi kemudian Raffles lah yang dipakai namanya untuk menamakan bunga yang langka ini. Nah, bunga ini disebut dengan Rafflesia arnoldi gitu. Nah, ini adalah bunga bangkai yang variannya itu baru ditemukan gitu ya oleh Raffles dan tim penelitiannya. Nah, saat dia menjabat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda gitu. Nah, jadi sebenarnya ibu lebih pengen memperkenalkan Raffles ini dari segi sosial budayanya seperti ini gitu, karena dia unik gitu ya dibandingkan dengan gubernur jenderal yang lain yang betul-betul fokus terhadap perpolitikan gitu. Nah, terus yang uniknya dari Raffles juga, dia ini menghapuskan sistem kerja rodi atau sistem kerja paksa yang pada saat Daendels itu sudah dilakukan. Nah, jadi di sini jika kita bandingkan dengan Daendels, Raffles ini jauh lebih berperi kemanusiaan lah gitu ya. Jadi maksudnya agak lebih mending gitu dibandingkan dengan yang dilakukan oleh VOC ataupun oleh Daendels tadi gitu. Jadi banyak hal yang jauh lebih baik lah gitu dibandingkan dengan
yang dilakukan oleh penjajah sebelumnya. Pemerintahan Raffles ini akhirnya berakhir di tahun 1816, jadi hanya sekitar 5 tahun Raffles menguasai Nusantara ya. Nah, setelah itu dengan adanya konvensi London yang berisi bahwa Inggris itu harus menyerahkan tanah jajahan Belanda kepada Belanda gitu. Nah, di tahun 1814, nah akhirnya Hindia Belanda dikembalikan kepada kolonial Belanda gitu. Nah, barulah pada saat ini setelah diserahkan oleh Inggris kepada Belanda, barulah pada saat itu Nusantara itu dijajah oleh pemerintah kolonial Belandanya. Kalau sebelumnya kan oleh VOC, kalau pada masa Dendels itu oleh Republik Batav ya, yaitu Belanda di bawah pengaruh atau kekuasaannya Prancis. Nah, barulah pada saat setelah Inggris inilah kita dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, seperti itu. Nah, untuk video kali ini kayaknya cukup sekian ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kepemimpinan atau penjajahan yang dilakukan oleh Inggris memiliki gaya yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.